على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Walau nawa iqamata arba'ati ayyamin bimawdi'in in qata'a safaruhu biusulihi wala yuhsabu minha yawma dukhulihi wa khurujihi ala sahih. Walau waqama bi baladin bi niyyati ayyarhala idza hasalat hajatun yatawakkauha kulla waqtin qasara 18 yauman wa qila arba'a wa fi qaulin abada Wakila al-khilafu fi khaifil qitali lat-tajiri wa nahwihi. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan bacaan kita yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan salat qasar atau salat dalam perjalanan yang diqasar. Alhamdulillah beberapa kaifiyah atau ketentuan itu sudah kita baca. Dan selanjutnya kita akan melihat musannif berkata walau nawa iqamata arba'ati ayyamin bimawdi'in in qata'a safaruhu biusuli. Walau nawa iqamata arba'ati ayyamin bimawdi'in, andai kata ia berniat iqamata arba'ati ayyamin bimawdi'in, tinggal 4 hari bimawdi'in pada satu tempat, in qata'a safaruhu biusulihi, maka terputuslah perjalanannya itu atau berhentilah, terputuslah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjalanannya itu biusulihi, dengan sampainya ia pada tempat tersebut. Jadi walau nawa ay walau nawal musafir, andai kata orang yang musafir itu atau yang melakukan safar perjalanan berniat untuk tinggal selama 4 hari bimaudiin, pada satu tempat atau di tempat yang dituju, in qata'a safaru biusulihi, maka terputuslah perjalanannya itu biusulihi, dengan sampainya ia di tempat tersebut. Sama adanya tempat yang
ditempati itu merupakan akhir dari perjalanannya atau tujuan akhir dari perjalanannya, ataukah tempat itu adalah tempat yang masih dalam atau yang masih berada pada perjalanannya itu. Misalnya kita bermaksud dalam perjalanan itu menuju ke Bantaeng misalnya. Kita bermaksud menuju ke Bantaeng. Kalau pada saat kita melakukan perjalanan kita berniat bahwasanya kita akan tinggal selama 4 hari di Bantaeng, maka begitu kita sampai di sana di tempat tujuan, maka pada saat itu terputuslah ya ketentuan-ketentuan yang terkait dalam perjalanan yang dibolehkan untuk mengqasar salat. Artinya kita tidak boleh lagi mengqasar salat di Bantaeng tersebut. Karena sebelumnya kita sudah berniat tinggal selama 4 hari di tempat itu. Tapi kalau seandainya cuma berniat 3 hari misalnya, maka selama dia berada di sana, dia masih boleh mengqasar dan menjamak salatnya. Kalau niatnya dibawa daripada 4 hari. Tapi kalau dia berniat 4 hari atau lebih, begitu dia sampai, maka tidak boleh lagi ia mengqasar sekaligus menjamak salatnya. Tidak boleh dia mengatakan nanti hari keempat baru ya tidak boleh mengqasar salat. Itu tidak berlaku seperti itu. Mulai hari pertama, pada saat dia sampai. Di sini dikatakan in qata'a safaruhu bi usulihi. Terputus perjalanannya itu. Maksudnya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjalanan, yaitu bolehnya mengqasar salat, itu sudah terputus, tidak berlaku lagi dengan sampainya dia. Nah, itu yang dimaksud sawaun akana, ya sama adanya tempat yang dia niatkan tinggal di situ selama 4 hari itu adalah tujuan terakhir atau maksadahu, ya amfi tarikihi, ataukah tempat itu masih dalam proses perjalanannya. Misalnya tadi tujuan utamanya ke Bantaeng, tapi dia singgah di Makassar, dan berniat ya tinggal 4 hari di Makassar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Bantaeng. Maka sekalipun ia dalam proses perjalanan dari Mangkosok ke Bantaeng, tapi karena dia berniat tinggal atau singgah di Makassar selama 4 hari, maka selama itu pula begitu dia sampai di Makassar, sudah tidak boleh lagi ia mengqasar salatnya. Nanti setelah ia melanjutkan kembali perjalanannya dari Makassar ke Bantaeng, karena jaraknya masih memungkinkan untuk mengqasar salat, maka di situ mulai lagi dia menghitung. Jadi kalau misalnya di Bantaeng hanya berniat tinggal 3 hari atau 2 hari, berarti selama itu dia boleh mengqasar salatnya. Sekalipun dia tadi sudah tinggal di Makassar dalam perjalanan selama 4 hari. Tapi kalau niatnya dia adalah tinggal di Bantaeng misalnya tadi 4 hari atau lebih, maka begitu dia sampai di Bantaeng, maka pada saat itu juga dia tidak boleh lagi mengqasar salatnya. Atau contoh, ya antum akan melaksanakan KKN, ya tidak ada KKN di bawah 4 hari kapan? Ya, yang normalnya kurang lebih 2 bulan.
Selama perjalanan dari kampus ini ke tempat tujuan KKN-nya atau KKL-nya itu, maka masih berlaku bolehnya mengkasar salat. Tapi begitu sampai di lokasi KKL-nya atau KKN-nya, maka sudah tidak bisa lagi mengkasar salatnya. Sebab kenapa? Dipastikan berniat tinggal ya 4 hari atau lebih. Itu yang dimaksud oleh guru kita di sini, walau nawa iqamata arba'ati ayyamin bi mawdi'in in kata asafaru bi usulihi. Wala yuhsabu minha yauman. Yauma bukan yauman di situ ya. Yauma dukhulihi wa khurujihi 'alas sahihi. Jadi yauma di situ ya yauma itu adalah tasniyah ya atau musanna. Yaumun yaumani ayyamun. Ya di situ dirapak karena dia adalah naibul fa'il dari yuhsabu. Yaumani ya karena musanna itu sama dengan jamak muzakkar salim. Kalau dia mudhaf maka nunnya dijatuhkan. Asalnya yaumani. Ya, kenapa 2 hari? Karena di situ yaumani yauma dukhulihi wa yauma khurujihi. Itu. Jadi bukan yauman bacanya di situ, yauma. Ya. Dia mudhaf ya marfu. Ya. Makanya dijar di belakangnya dukhulihi wa khurujihi ya ala sahih. Wala yusabu minha yauma dukhulihi. Jadi mad ya panjang. Yauma dukhulihi karena musanna atau tasniyah. Wa khurujihi 'ala sahihi dan tidak dihitung ya minha dari 4 hari itu atau tidak termasuk 4 hari itu, tidak dihitung 4 hari itu 2 hari, yaitu hari masuknya di tempat tersebut atau di hari sampainya atau tibanya di tempat tersebut, wa khurujihi ay wa yauma khurujihi, dan hari keluarnya ya dari tempat tersebut atau hari ketika dia meninggalkan tempat tersebut. Itu tidak dihitung. Jadi misalnya dia tiba pada jam 1 siang. Nah, itu belum dihitung. Misalnya dia tiba hari apa ini? Hari Jumat. Dia tiba hari ini pada jam 1 siang. Kemudian dia tinggal. Kapan dihitung? 4 hari. Adalah hari Sabtu, Ahad, Senin. Sabtu, Ahad, Senin. Itu baru 3. Ya. Selasa, kalau dia pulang pada hari Selasa, pada pagi hari atau sebelum duhur, maka itu masih dihitung 3 hari. Kenapa? Karena hari tiba dan hari berangkatnya atau meninggalkan tempat itu, inilah yang dimaksud wala yuhsabu minha yauma dukhulihi wa khurujihi alas sahihi, menurut pendapat yang sahih. Artinya ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan sudah terhitung. Ya. Begitu dia sampai pada hari itu, maka itu sudah dihitung hari pertama. Begitupun hari dia tinggalkan atau keluar dari tempat itu pun juga dihitung. Jadi terjadi ikhtilaf
atau perbedaan pendapat ulama tentang penentuan jumlah hari atau ya ketentuan ya dalam menghitung jumlah hari pada saat dia berniat iqamah atau bermukim selama 4 hari dalam perjalanannya di satu tempat. Walau aqama bi baladin masalan biniyati ayyarhala idha hasalat hajatun yatawakka'uha kulla waqtin kasara samaniyata asyara yauman. Ini ketentuan berikutnya. Walau aqama bi baladin, ya, andai kata ia tinggal, ya, ia tinggal di satu tempat atau daerah, biniyati ayyarhala idha hasalat hajatuhu yatawakka'uha kulla waqtin, dengan berniat ia akan melanjutkan perjalanan atau ia akan dengan niat ia berangkat meninggalkan tempat itu idha hasalat hajatun yatawakka'uha kulla waqtin, apabila tercapai hajatnya, ya, apabila tercapai hajatnya dan itu memungkinkan terjadi kulla waqtin, setiap saat. Artinya dia tidak bisa menentukan, dia tidak bisa memastikan sampai kapan selesai hajatnya itu, berapa waktu yang dibutuhkan. Yang jelas ia berniat kapan selesai hajatnya dia kembali. Misalnya kita ke Makassar, ada hajat, ada sesuatu yang akan kita selesaikan atau kita akan lakukan, kita tidak tahu sampai kapan itu selesai. Tapi yang jelas kita berniat kapan selesai, maka kita langsung pulang, tidak akan tinggal lagi. Nah, orang seperti ini bagaimana? Ya. Tadi kan dikatakan kalau dia berniat tinggal selama 4 hari, maka begitu dia sampai di tujuannya itu, maka pada saat itu pula terputus ketentuan ya safar. Pada saat itu pun juga tidak boleh mengkasar salat. Tapi kalau kurang dari 4 hari, boleh ia mengkasar sampai dia kembali, sampai tiba kembali di kampung. Ini tidak jelas. Boleh jadi 1 hari. Tadi saya katakan yatawakka'uha kulla waqtin. Boleh jadi begitu dia sampai selesai juga, atau hari itu juga selesai. Boleh jadi 2 hari, boleh jadi lebih dari itu. Tidak ada ketentuan, sehingga dia tidak menentukan berapa lama dia tinggal di tempat itu. Yang jelas dia berniat kapan selesai dia akan kembali. Maka di sini dikatakan qasara samaniyata asyara yauman, maka ia mengkasar atau boleh mengkasar salatnya selama 18 hari. Lama ya?
Apalagi kalau sedikit muncul rasa malas, ya lama dapat bonus ini. 18 hari ini ya. Ini menurut pendapat pertama ya. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang waktunya itu berapa lama. Ya. Bahkan kalau Ibnu Abbas mengatakan itu selama ya 19 hari ya. Jadi tadi ini samanya asyara yauman ghaira yaumai ad-dukhuli wal khuruji. Selain hari tiba dan hari keluarnya. Atau hari masuknya di tempat itu dan hari keluarnya. Jadi kalau mau itu dihitung berarti 20 hari. Nah, apa dasarnya pendapat ini? Di sini dikatakan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha bi Makkah ta'amal fathi li harbin. Ya. Sungguhnya Nabi SAW waktu melakukan pembebasan kota Mekah, beliau itu ya, tinggal di kota Mekah dan selama itu dia mengkasar salatnya. Ya. Jadi banyak pendapat ya, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20 hari. Ya. Dan itu semuanya ada riwayat. Wakilah pendapat kedua mengatakan yaksuru arba'ata gaira yaumid dukhuli gaira yaumai ad-dukhuli wal khuruji. Ia mengkasar selama 4 hari selain ya hari masuk atau tibanya dan hari keluarnya atau meninggalkan tempat tersebut. Wa fi qaulin, dan satu pendapat, ini pendapat ketiga tapi tidak masyhur ini. Apa itu? Yaksuru abada, ia mengkasar selamanya. Ay bihasbil hajati, ya. Yaitu sesuai dengan hajatnya. Itulah yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa ada pendapat selama ia tidak berniat tinggal di tempat itu dan begitu selesai tercapai tujuannya dia akan kembali, maka menurut pendapat itu dia boleh mengkasar syarat berapapun lamanya. Karena dia tidak bisa memastikan berapa lama. Tapi kalau ini kan bisa dibantai, artinya begini. Kalau orang kuliah misalnya, dipastikan itu ya lewat dari 4 hari, tidak ada orang kuliah 4 hari, apa dibawa daripada 4 hari ya. Tapi sekali lagi ada pendapat seperti itu. Dia memahami ini pendapat ketiga, bahwa selama tidak ada niat maka dia masih menganggap dirinya safar dalam perjalanan. Ya Allah, luar biasa. Ya sekali lagi
Anakku sekalian, ini hanya sekedar wawasan ya. Jangan kalian mempraktikkan. Ya, jangan mau mempermudah agama. Oh ya, ambil nih pendapat ini. Ambil nih pendapat yang 18 hari atau 20 hari, atau sekalian ambil pendapat ya sampai pulang. Sekedar diketahui ya bahwa ada pendapat seperti itu. Dan pendapat dari mazhab Syafi'i yang masyhur itu tadi 4 hari. Wakila al-khilafu fi khaifil qitali lat-tajiri wa nahwihi. Pendapat kedua ya. Apa pendapat berikutnya mengatakan al-khilafu, terjadi perbedaan fi khaifil qitali, pada ya kekhawatiran al-qital, peperangan ya, dan lat tajiri, dan tidak berlaku pada orang yang melakukan perdagangan wa nahwihi dan yang semisalnya. Artinya ketentuan tadi berlaku oleh Mengkasar ya, dengan lama seperti tadi yang diperbeda pendapatkan ulama ya, ketika ia tidak mengetahui sampai kapan selesai hajatnya, yang jelas begitu selesai hajatnya dia akan kembali. Ada lagi pendapat yang terakhir mengatakan bahwa itu hanya berlaku bagi orang yang khawatir ya, karena dalam keadaan berperang, situasi tidak menentu ya, kondisi tidak menentu, sehingga dibenarkan untuk mengkasar salat, dan dia juga tidak tahu sampai kapan selesai hajatnya itu. Beda dengan ini, sekali lagi beda dengan seorang pedagang atau ya profesial lain, dalam perjalanannya itu ya aman-aman saja, maka itu tidak berlaku kalau menurut pendapat yang keempat ini. Tapi tadi pendapat pertama, kedua, dan ketiga itu tidak membedakan apakah ia keadaannya tidak menentu atau mencekam, terjadi kekhawatiran, ketakutan ya, kecemasan ya, atau tidak. Yang jelas ia dalam perjalanan dan dia tidak bisa prediksi menentukan berapa lama selesai hajat, baru bisa selesai hajatnya itu, maka pada saat itu ia pendapat pertama mengatakan tadi boleh 18 hari, ada yang mengatakan 4 hari, sama dengan ya kalau ia berniat tinggal 4 hari. Tapi ada juga lebih dari itu ya, seperti tadi yang kita baca. Walau alimal musafiru baka'aha ya, muddatan tawilatan fala qasra alal madhabi. Andai kata orang yang musafir itu ya mengetahui orang yang musafir itu mengetahui tetapnya atau lama, andai kata orang yang musafir itu mengetahui baka'aha, ay baka' al-hajati, tetapnya hajat itu, muddatan tawilatan, dengan masa yang panjang, fala kasra, maka tidak boleh mengkasar, alal madhabi, menurut mazhab Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'i. Artinya andai kata orang yang musafir itu dia mengetahui
baka al-hajati muddatan tawilatan. Hajatnya itu akan lama, akan membutuhkan waktu yang panjang. Seperti tadi saya katakan kalau kuliah, dia pastikan bahwa lama baru selesai. Atau bukan hanya kuliah, mungkin dia tahu ada urusannya ke Makassar. Dia tahu bahwa pasti ini hajatnya tidak akan terselesaikan. Dibawa daripada 4 hari, dia pastikan ini nanti bisa selesai hajatnya. 4 hari atau lebih, maka menurut pernyataan di sini dikatakan bahwa fala kasra alal madhabi, tidak boleh mengkasar. Jadi kalau memang diketahui atau diperkirakan dengan kuat tidak mungkin bisa selesai ini, kalau hanya 4 hari atau 3 hari, pasti ini di atas daripada 4 hari atau minimal 4 hari, maka tidak boleh ia mengkasar. Maksudnya bolehnya dia mengkasar adalah sama pada waktu ia berniat tinggal di tempat itu selama 4 hari. Maksudnya begitu dia tiba di tempat itu, maka pada saat itu terputus perjalanannya. Dia tidak boleh lagi mengkasar salatnya. Jadi itu yang dimaksud, walau alima baka'aha muddatan tawilatan fala qasra alal madhabi, maka tidak boleh mengkasar salatnya menurut mazhab atau ulama-ulama Syafi'i. Kemudian masuk pada pasal tentang penentuan jarak, berapa jaraknya, jarak tempuh perjalanan sehingga dibolehkan untuk mengkasar salat. Ini pun juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Jadi tadi terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan atau yang diniatkan pada tempat atau tujuan perjalanan, itu ulama berbeda pendapat. Tadi jelas ada yang mengatakan 4 hari, tapi kalau Syafi'i memang 4 hari. Kemudian yang diperbeda pendapatkan kalau tidak jelas sampai kapan hajatnya itu akan selesai. Ada kemungkinan selesai sebelum 4 hari dan ada kemungkinan tidak selesai. Maka itulah yang diperbeda pendapatkan oleh ulama. Saya kira itu yang sempat kita baca pada kesempatan ini. Nah, waktu sudah masuk ya. Nah, iya. Apakah di sini ketika sampai di tempatnya, ataukah bisa juga di perjalanannya? Maksudnya? Sebelum sampai di tempatnya sudah berlaku ataukah cuma berlaku ketika sampai di tempat tersebut? Maksudnya masih dalam perjalanan. Selama dalam perjalanan belum sampai di tempatnya, itu belum dikatakan sampai. Di situ kan kata in kata abi wusulihi. Jadi B-nya itu berarti terputus disebabkan karena sampai di tempat itu. Jadi selama dalam perjalanan belum. Berapa hari pun dalam perjalanan. Yang penting dia tidak tinggal, berniat tinggal selama 4 hari dalam perjalanan di satu titik. Seperti tadi. Artinya misalnya, seandainya dia berjalan dari sini kemana, perjalanan yang jauh yang membutuhkan waktu lewat dari 4 hari,
Itu boleh. Ya misalnya dia berlayar ke Papua atau ke Sumatera, itu dipastikan jarak tempuh berlayarnya lebih dari 4 hari. Itu boleh. Sekalipun dia berniat nanti di sana tinggal lebih dari 4 hari, selama dia masih perjalanan, boleh dia mengkasar dan menjamak salatnya. Tapi sekali lagi sebenarnya di sini belum kita bahas tentang menjamak salat. Baru sebatas mengkasar salat. Karena sebenarnya tidak semua orang yang boleh menjamak salatnya boleh mengkasar salat. Tapi semua orang yang boleh mengkasar salat boleh menjamak salat. Itu yang bisa apa yang harus dipahami. Jadi menjamak salat itu boleh berlaku bagi orang yang tidak dalam keadaan musafir. Tapi mengkasar salat hanya boleh berlaku atau hanya berlaku pada orang yang musafir. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana kalau dia berniat tinggal di tempat itu selama 4 hari atau lebih, maka nanti dianggap terputus perjalanannya itu kalau dia sudah tiba di tempat tujuannya itu. Kalau masih dalam perjalanan, berapa lama pun dalam perjalanannya, yang penting dia tidak pernah berniat tinggal 4 hari di satu titik atau tempat. Contoh, dia mau ke Sulawesi Tengah, terjadi bencana alam, terjadi banjir bandang, longsor di Majene. Dia tidak pernah berniat untuk tinggal di situ. Selalu berniat, kapan ada jalan, dia melintas jalan terus. Tapi nampaknya dia tinggal di situ lebih dari 4 hari. Karena dia tidak berniat tinggal di situ 4 hari, maka dia boleh mengkasar salat. Kecuali tadi kalau menurut pernyataan terakhir, dia perkirakan bahwa tidak akan mungkin bisa tembus jalan ini kalau hanya 4 hari, maka pada saat itu dia tidak boleh mengkasar salatnya. Sekalipun dia tidak berniat tinggal di situ 4 hari tadi, dia pastikan bahwa tidak mungkin bisa tembus ini jalan kalau hanya 4 hari. Maka kalau menurut pernyataan terakhir tadi, dia tidak boleh mengkasar salatnya di situ. Tapi selama tidak ada kejelasan, boleh kasar saja. Itu juga ya, itu juga ABK, anak buah kapal di kapal-kapal Pelni itu, kita lihat pemandangan di sana itu. Mereka salat itu cuma 3 kali sehari semalam, karena menganggap dirinya musafir terus. Anda bayangkan itu, berapa bulan baru turun itu, turun kapal, salat itu. Tapi masih puasa juga. Seandainya dia tidak mau puasa, boleh. Kenapa saya katakan boleh? Karena dia membolehkan dirinya mengkasar salat, berarti boleh tidak puasa. Tapi tetap dipuasa. Ya, saya tidak mengatakan boleh tidak puasa. Cuman karena kalau kita ambil dasar dari salatnya tadi, dia menganggap dirinya selalu musafir terus, sehingga dia mengkasar salatnya. Sementara orang musafir itu adalah dibenarkan untuk atau dibolehkan untuk tidak puasa Ramadan. Ya nanti dia ganti kalau turun kapal. Bukan tetap dia ada liburnya, tapi berapa bulan. Kalau kita pikir itu terus. Nah, sampai biasa ada yang bertanya, bagaimana dengan sopir-sopir? Ya, yang kerja juga seperti itu kan bedanya cuma itu, satu di laut, satu di darat. Tapi kalau kesempatan untuk melakukan salat 5 kali tanpa mengkasar, ini dikasar salatnya sekaligus dijamak sampai sehingga 3 kali saja. Kenapa dia puasa? Mungkin berpikir, kalau tidak puasa pasti diganti nanti kalau turun kapal. Kalau salat kan tidak diganti. Ya mungkin begitu pikirannya.
Sementara kalau turun kapal kesempatan untuk bersama keluarga. Mau puasa ya tambah susah, lebih baik puasa memang di kapal. Saya cuma berpikir seperti itu, tapi kan faktanya begitu. Mereka puasa tapi mereka mengkasar salat terus. Makan menjamaknya. Itulah dulu saya angkat bahwa ada muncul pertanyaan di situ karena kalau menurut fikih Syafi'i, syarat sahnya salat Jumat itu adalah harus 40 ya orang balik, laki-laki balik dan mustautin. Ada yang mengatakan pendapat yang lain kurang dari 40, bahkan ada yang mengatakan 3, bahkan ada yang mengatakan 2. Saya bukan Syafi'i itu. Tapi yang jelas di situ tidak ada yang menganggap dirinya mustautin. Buktinya dia tidak menganggap dirinya mustautin, dia menganggap dirinya musafir terus karena dia mengkasar salatnya. Bahkan sekaligus dia jamak salatnya. Ya saya kira itu karena waktu sudah masuk, insyaallah lain kali kita lanjutkan kalau masih ada kesempatan. Mungkin ini pengajian terakhir dari bacaan kita sampai masuk bulan Ramadan. Sekian demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa dzakirna mimma nasina wa Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatin wa Allahumma salli rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.